kehadirannya. Kemudian ini pakai mic biar suaranya masuk, jaraknya jauh. Acara hari ini penyampaian disiplin positif kurang lebih 1,5 jam. Nah, ini nanti monggo diskusi bareng disiplin positif itu. Terus bukti ini ilmunya dari CGP, buat ibu sapa. Saking apa nih yang sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa dulu dipimpin sama Pak Aidil, monggo. Kita mulai acara hari ini dengan bacaan doa, semoga dari awal sampai akhir bisa lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil alimin wa nawwir qulubana kama nawwara asy-syamsu wal qamara wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah. Terima kasih Pak Ainul. Berikutnya kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar bersama-sama dengan TGP. Sebenarnya sudah ada GP, masih ada lagi TGP, tahun depan lagi ada CGP, semuanya itu ya. Bapak Ibu sekalian, yang pelajari saat ini adalah budaya positif. Apa sih sebenarnya budaya positif itu? Ya, budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup masalah sikap dan perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Jadi bagaimana kita membiasakan sikap-sikap baik di sekolah, yang mana ini harus selalu tetap disampaikan kepada seluruh siswa agar budaya positif ini terus berjalan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Ketika guru memahami kebutuhan dasar setiap siswa, langkah yang tetap adalah dengan menerapkan disiplin positif. Selama dipahami disiplin positif sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh, disiplin ada sesuatu hal yang diperlakukan untuk anak itu membuat patuh kepada aturan sekolah maupun aturan guru. Untuk penerapannya, bagaimana disiplin positif, nanti kita bersama-sama belajar di sini bersama Pak Andi, yang mana nanti ilmunya bisa kita terapkan pada pembelajaran selanjutnya di kelas maupun di luar kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya tentang disiplin positif. Kita mulai saja. Apa sih disiplin positif? Berkaitan sama kalian. Nah, ini adalah aksi nyatanya di TGP 1.4. Bu Andi sudah melaksanakan. Kebetulan saya rekod tugasnya TV. Ini sama. Cuma koreksinya aja, bodoh aja. Ini budaya positif, perwujudan dari keyakinan semua orang atau universal yang diterapkan di sekolah, karena ini lingkungan pendidikan. Berarti anak-anak diajari budaya kebiasaan yang positif
dengan tujuan harapannya nanti anak-anak ini bisa menjadi baik di kehidupan berikutnya. Budaya positif bisa tercipta karena kolaborasi dengan sekolah dan keluarga. Jadi ada dua, kalau hanya sekolah saja tidak bisa maksimal, bisa, tapi ya satu kelas mungkin yang positif hanya satu. Tapi kalau dua-duanya bisa berjalan, insya Allah satu kelas dan satu sekolah bisa terwujud budaya positif. Nilai-nilai yang dimiliki murid ini akan menciptakan pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik dengan profil pelajar Pancasila. Tujuannya yaitu profil pelajar Pancasila diwujudkan. Ada 6 dimensi dari agama, ya, bertakwa, bergotong royong, ya ini yang Umar pasti tahu profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan 6 ini nggak harus 6-6-nya bareng, yes, nggak mungkin. Secara bertahap ambil yang mana dulu sesuai dengan visinya yang di kelas. Jadi gurunya punya visi yang mana, diambil satu, berikutnya naik dan seterusnya. Yang saya sampaikan ini nanti ada 7, oke. Perubahan paradigma, belajar disiplin, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pekerjaan rumah panjenengan ibu-ibu guru dan bapak guru mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini PR-nya yang dipikir di rumah dikerjakan di sekolah. Mengingat pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mulai sekarang, kalau dulu di BSA cara belajar sesuatu, saat ini diganti berpihak pada anak. Berpihaknya seperti apa nanti kita sampaikan. Selama ini paradigma baru yang kita lakukan adalah stimulus respon. Nanti dirubah menjadi teori kontrol. Nah, stimulus respon ini ya, apa sih stimulus respon? Stimulus respon ini kita berusaha mengubah anak menjadi sesuai dengan kemauan kita. Jadi anak-anak itu tidak punya hak, apa perintah gurunya manut. Wah, ini manut. Nah, manut itu bukan karena ya, bukan karena anaknya baik, morbo, wedi, terpaksa. Nah, ini yang kurang baik, nanti ada perbaikan, dirubah menjadi teori kontrol. Jadi menganggap semua itu berbeda. Ini yang dikatakan anak saiki merdeka belajar. Bukan berarti merdeka sampai dulu, cuma ada kontrol dari guru. Jadi guru ini, anak-anak ini bergerak karena punya tujuan. Nah, kita harus memahami tujuan-tujuan. Ini video dari teori kontrol ini, kebutuhan semua orang tidak sama. Makanya anak satu kelas kadang mau sing bawah, sing mau, ada yang takut dan lain sebagainya. Terus mempunyai gambaran yang berbeda.
punya imajinasinya masing-masing, sehingga perilakunya juga berbeda. Kita sebagai guru harus memahami pandangan murid. Jadi dia melakukan sesuatu itu tujuannya apa sih? Mau mencari perhatian atau memang benar-benar nakal atau gimana, kita nggak tahu. Dan model berpikirnya menang-menang. Jadi kalau dulu anak dihukum karena salah, sekarang anak dikasih tahu. Ini disiplin positif. Selama ini disiplin yang kita lakukan itu disiplinnya hanya sepihak atau searah, anak langsung dihukum sehingga anak langsung nurut. Ini disiplinnya karena daya dorong eksternal, karena takut. Yang mulai sekarang disiplinnya harus diganti menjadi daya dorong dari dirinya sendiri, yaitu unsur intrinsipnya. Anak sadar karena kesalahannya terus memperbaiki diri. Ini yang harus kita lakukan. Selama ini anak-anak kalau nakal pasti langsung dihukum, atau paling gampang terlambat langsung dihukum, kesuwen hukum. Besok terlambat lagi dihukum lagi, akhirnya kebal. Ya bolak-balik apa-apa paling nanti akhirnya nggak disiplin karena sudah terbiasa. Nah, terus tinggal lakukan anak, panjenengan harus menguasai ini 3 kebutuhan dasar manusia. Seluruh perilaku yang dilakukan murid dasarnya memiliki tujuan. Murid memiliki kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini arek nakal ini dicek di sini. Open ada. Ya, kalau open ya itu sing ini kebutuhan hidup. Mulai dari tempat tinggalnya, warna wakal, berusik dan lain-lain. Cek dulu di rumah. Ini. Kalau di rumah sudah lengkap makanan, rumahnya layak, tidurnya nyaman, semua lengkap, lek area jawab masih ada 4 lagi yang lain yang harus dicek. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah ini bukan cita-cita. Ini gurunya guru Mas Limo ya. Sudah kasih cinta kasih sayang. Ada anak gablek, kita cek keluarganya apakah, kalau sudah dicukupi semua, rumahnya layak semua, turunnya aman enak, ternyata jawab. Nah, ada nggak keluarganya ini menemani dia nggak? Ada kasih sayangnya nggak? Ojo-ojo sampai pembantu nih. Kasih sayang. Nah, perlu kasih sayang. Ini juga sehingga dia nakale perlu perhatian. Manute karo guru ini yang memberikan kasih. Naik kelas, nah belum mana? Nah, dasarnya yang senang hanya guru yang kelas 1. Ketiga, kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Ini kebutuhan anak. Biasanya anak itu kalau sudah bisa gambar, ada apresiasi, dipajang dan lain sebagainya. Ini juga kebutuhan penguasaan. Atau anak yang ngomongin akeh terus dikatain ketua kelas. Nah,
ini juga menyalurkan kekuasaannya. Ya, biasanya ngomong kepingin menjadi aku, aku iso itu dulu. Berikutnya kebutuhan kebebasan dan pilihan. Ini yang pengakuan tadi saya laksanakan ini untuk kepala dinas tes. Nah ini 5 ini saya gunakan. Ya, setiap pertanyaan saya sadu dulu. Saya senang, kalau senang buya-buya baru saya jawab. Jadi jawaban saya nggak ada salah benar apa. Ya. Bisa dicocok. Karena pejabat itu butuh nih gitu loh. Jodoran duit ya kalah tetap. Pacat ya kalah juga. Ya, senangnya dikom ya, setelah dikom. Nah, nyusul dijawab. Nah, jawabannya saya pendek, ditambahin. Jadi kalau beritanya orang-orang bisa lah mau dilok saya enggak ditambahin jawaban. Jadi saya jawab sedikit sama Bu Kapit ditambahin. Saya jawab Pak Senang sedikit ditambahin Pak Senang. Semua. Dan Pak Kadis gak tahu. Ini yang saya lakukan. Terus kebutuhan kebebasan. Jadi anak ini lebih suka bebas. Kita bisa eksplor anak-anak senengannya opo ekstra di situ. Berikutnya kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang bersama guru dan muridnya butuh senang. Jadi anak-anak lebih senang belajar di luar, terus bosan lagi kelas terus, atau ada peraga-peraga. Jangan monggo gunakan lab, nah diajak ke atas. Nah iso barang ya, pokoknya nonton lagi, ya. Karena dari kelas 5 kemarin barang. Pak, nggak perlu saya apa? Loh, nggak coba. Terus katanya apa ini? Ya wis, bisa karena biasa. Ini kebutuhan 5 kebutuhan dasar yang pahami bisa diterapkan di kelas ataupun di luar. Ini kebutuhan merasa senang juga, saya rasa sudah banyak status rekreasi healing ya. Sebelumnya ya foto semua. Jadi ini kebutuhannya. Kalau kebutuhan dasarnya 5 ini sudah terpenuhi, insya Allah pembelajarannya lancar. Nah ini motivasi perilaku manusia. Kita bergerak itu pasti ada tujuan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi eksternal karena takut. Aku gak pikir, bukan tanggung jawab karena takut. Saya pikir bukan tanggung jawab karena takut. Saya datang pagi bukannya tanggung jawab karena takut prasasti. Ini unsur eksternal. Tapi apakah salah? Gitu ya. Benar. Kalau nggak ada aturan, gitu. Ya. Berikutnya mendapat imbalan atau penghargaan. Kita anak melakukan sesuatu karena ada imbalan. Ada sesuatu yang harus diharapkan. Kalau anak mungkin berharap nilai yang baik, terus pujian, sanjungan atau karyanya ditempel. Ini adalah unsur-unsur eksternal. Jadi ada dorongan dari luar. Tapi yang diharapkan adalah yang nomor 3,
motivasi internal. Jadi artinya CGP ini harus G nomor 3. Tapi nggak bisa berjalan sendiri karena perlu kolaborasi dengan satu sekolah. Ini ada unsur internal karena kesadaran dirinya. Misal anak jalan ada sampah, masukkan, diambil masukkan ke tempat sampah, berarti sudah internal. Atau gara-gara COVID sekarang anak-anak rajin cuci tangan, ini karena unsur internal dalam diri. Jadi internal karena sudah tertanam, mau makan keluar bahkan di kelas kalau kayaknya waktu cuci tangan lebih itu bisa bolak balik. Ini unsur internal, ini yang diharapkan dari pembelajaran di sekolah. Nah, ini motivasi eksternal dan internal. Kalau eksternal karena takut goreng-goreng guru ini, takut dihukum, akhirnya apa? Motivasi eksternal juga menghindari hukuman. Dengan aturan, anak-anak takut akhirnya tidak berbuat salah. Tapi aturan ini atau anaknya pindah tempat, sudah lupa aturan tadi. Terus mengharapkan penghargaan. Ini motivasi eksternal. Kalau internal, karena dia sadar diri. Kayak ibu-ibu ini mau pergi ke manten, kayak si Nabi ini kan motivasi internal. Kayak wani dewi. Atau bisa juga motivasi eksternal, aku lanjut dulu pada puisi nanti. Ini posisi kontrol kita sebagai guru. Urutan pertama penghukum. Kita masih berada di posisi level 1 penghukum. Arek salah hukum. Berbuat salah dihukum, tak bisa bantah karena hukum sifatnya salah ya. Pak itu bisa mana? Kalau salah hukum. Ini merasa bersalah. Biasanya ini ada anak yang berbuat salah, terus misal paling gampang ini ada memecahkan kaca gitu ya. Tapi ada anak yang di bawahnya terus kejatuhan. Nah, ini sehingga yang memecahkan gara-gara kamu ini jadi nangis. Akhirnya anak yang menjatuhkan kaca ini menjadi merasa bersalah. Kalau sudah menjadi merasa bersalah, ini sifatnya jadi penakut. Jadi penakut. Kita nggak terasa, suwi anaknya jadi penakut. Kalau ini yang pertama ini anaknya jadi pendendam. Kalau di kita kemarin ada guru dibacok, murid disalah sama murid dibacok. Belum tentu. Kadang juga bisa gurunya, karena gurunya mungkin juga ada hukuman di situ, karena kita nggak tahu juga. Terus sebagai teman, nah, kalau sebagai teman anak yang ada yang salah, diajak bercanda tapi sambil dijelaskan kesalahannya apa. Kalau sebagai teman ini masih lebih baik, tapi
Kalau pindah kelas, anaknya akan berbuat salah lagi. Karena kalau sebagai teman, guru ini sebagai teman. Karena pindah kelas, tidak ada teman lagi di kelas itu, sehingga dia menjadi nakal lagi, balik mana. Pemantau, kalau pemantau ini anak ditanya kesalahannya dan sudah tahu hukumannya. Misal kakak PR atau belum selesai tugasnya, harus nunggu di kelas menyelesaikan tugas. Tidak istirahat, itu pemantau. Yang terakhir yang manajer. Manajer ini anak disadarkan dengan ditanya kesalahannya apa, diberi motivasi juga bahwa manusia pasti pernah bersalah. Kalau perlu guru ini mulai dari aku ya tahu ngomong dia. Jadi, gak punya tempat. Tapi itu baik apa enggak? Nah, disadarkan. Kalau disadarkan, nanti dia akan tahu, oh ya ternyata perbuatan saya ini salah. Berarti saya enggak berbuat seperti itulah. Dari 5 ini, dengan yang mana? Level berapa? Kira-kira. Udah level berapa? Ya, level terakhir manajer. Jejak. Berarti itu sih. Ini yang kita lakukan efeknya 5 tahun ke depan, 5-10. Makanya sekarang dijalankan kumar karena youtuber bukan prestasinya tapi karakter baiknya. Nah ini contohnya tadi, misal ada anak upacara tidak memakai atribut lengkap, kalau pembuku berdiri di barisan yang sendiri. Ini pembuku. Kalau pembuat rasa bersalah, anaknya ditekan, bola balik dikandani si pacar tadi. Saya kecewa. Merasa bersalah. Anaknya sendiri ya, Pak. Merasa bersalah. Teman, wis gak apa-apa, wis kono. Wis gak apa-apa, tapi kono wis. Teman, ini biasanya guru ini disenangi muridnya, tapi kok naik kelas muridnya jadi dor karena guru yang disenangi sudah nggak ada. Resikonya, oh salah, saya nggak mau menyalahkan panjenengan, monggo dikoreksi dulu. Karena nggak ada tugas menyalahkan ribuan ini. Jelaskan. Terus pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, nanti saya cek kerjaannya yang seharusnya kamu enggak. Jadi ditanya, sudah ada peraturan, kalau kesalahanmu ini pasti kamu kena sanksinya. Sanksinya apa? Nah, dia tahu. Dan terakhir, kita coba lagi, apakah kamu tahu kesalahan? Disadarkan dulu. Apa kira-kira pendapatmu? Disentuh hatinya. Kepala sekolah itu. Terus sadarkan dia biar dia mencari perbaikan sendiri. Ya ini biasanya cocok ini guru olahraga ya. Guru olahraga ya. Memperbaiki kesalahan dengan menyadarkannya. Wes, salah apa? Ya apa memperbaiki? Kita lihat minggu depan. Tersumen.
Terus langkah pertama, buat aja keyakinan kelas. Selama ini peraturan yang ada di kelas, di sini nggak ada. Keyakinan. Oh, ada. Biasanya kan peraturan dilarang membuang sampah sembarangan. Sekarang keyakinan atau kesepakatan kelas sama dirubah seperti ini dengan kalimat-kalimat positif. Nah, ini keyakinan kelas. Oke, dari kelompok ini. Oke, monggo. Ya, nanti ada filenya. Nah, nanti ini yang pertama, anak-anak menuliskan peraturan di kelas yang diinginkan. Misalnya pengen kelasnya bersih, kalimatnya ya apa? Menuliskan dulu. Terus biasa ya anak-anak itu senengannya kalimat tidak dan jangan itu mesti nomor 1. Jangan membuang sampah. Dilarang mengejek teman. Kata-kata negatif ini yang harus dirubah menjadi kalimat positif. Keyakinan kelasnya lebih abstrak. Sedikit saja, jangan banyak-banyak, 3 atau 4. 3, boleh akhir-akhir ada apa? Sesuai dengan kondisi kelas. Jadi kalau kelas 1 jadi sesuaikan yang mudah-mudah saja. Dibuat dalam bentuk positif, kalimat negatifnya dihilangkan. Jadi dirubah kalimat tadi menjadi kalimat positif. Dilarang mengerjakan PR di kelas. Nah, kita rubah dilarangnya dilarang atau anak-anak diajak, ya kerjakan PR di rumah atau selalu mengerjakan tugas, bekerja dengan baik. Ini kalimat negatif. Biasanya kalau negatif malah dilakoni. Ayo terus dong, terus dong. Terus dong. Jadi terus dong. Semua warga kelas ikut serta terlibat pembuatan keyakinan kelas. Jadi kalimat-kalimat itu pakai kalimatnya anak-anak. Gurunya karek nonton saja. Ini contohnya bikin part menjaga kebersihan kelas, menghargai teman dan guru. Biasanya ke kelas 6 ini di kelas saya dia menjaga kebersihan kelas. Mari makan itu apa dibuang, cuma kecer nasinya. Ya anak-anak itu biasanya sampahmu bukan Pak sudah tak buang, itu kecer Pak. Itu sampah. Menghargai teman dan guru. Nah ini bullying. Ini masuk di sini. Gak tahu anak-anak itu kok saiki dilarang membuli. Membuli. Sehingga menghargai teman, perlu menghargai teman biar gak ada bully. Melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah. Oke, baris sebelum masuk, berdoa dan sebagainya. Bersikap tenang saat pembelajaran. Biasanya kalimat ini dilarang ramai, dilarang berisik. Boleh. Nah ini terus dikasih jadi bersikap. Terakhir,
Ini restitusi ya, ini yang alhamdulillah. Restitusi proses menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, katanya dosen. Nah, restitusi ini tujuannya sama, untuk mendisiplinkan anak, tapi secara positif sesuai unsur intrinsiknya. Ciri-cirinya menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kesalahan anak ini, anaknya ditanya, lihat bosnya gitu, kalau saya coaching ya, coaching klinik sekarang pelatihan dikasih coaching klinik. Coaching ini bertanya, yang lawannya ini yang jawab sesuai dengan pemahamannya. Makanya pas PI kok pegel PP kok terus dijawab di mana ini mana. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi biasanya kita ini tindakan salah apa mana ya, karena ditanya salahnya apa, efeknya apa, dicari dulu. Setelah itu dia tetap dihukum ya. Tapi diwalir. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ya, ini belajar dari kesalahan. Ya. Bisa juga dari kesalahan orang lain. Makanya saya sering kalau ngumpul itu tidak banyak bicara, ngomong. Aslinya aku mikir, oh ini kok dicontoh ini. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, 5 kebutuhan tadi dipahami. Tawaran bukan paksaan, ditawarkan. Perbaikinya bagaimana? Memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini disadarkan anaknya bahwa kesalahan itu efeknya seperti apa. Perbedaan. Ini misalnya datang terlambat, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Datang terlambat, hukuman ini murid disuruh berdiri di depan kelas. Ini sering masih di sekolah saya. Guru marah-marah ke murid. Menguras energi. Murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Ya. Disuruh menulis apa konsekuensi. Kenapa dikatakan hukuman? Tidak ada aturannya. Jadi langsung salah hukuman ini. Dan orangnya nggak bisa melawan. Kalau konsekuensi sudah ada aturan, berarti tahu salah hukum berarti hukuman ini. Pak karena oke nih, cek muda. Tak tulis. Levelnya muda, tak tulis. Terus konsep
mengajarkan konsekuensi berada di dalam kelas selama istirahat berlangsung. Jadi sudah ada kesepakatan dengan anak-anak melakukan kesalahan hukumannya apa. Jadi tahu itu namanya konsekuensi. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Kalau memang salah, yo hukumannya sesuai aturan dan dilaksanakan. Terus restitusi yang terakhir. Guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati, membantu menyelesaikan masalah. Jadi anaknya misal ini terlambat, kenapa terlambat ditanya dulu. Hari ngono dicari, suruh dia mencari solusinya, suruh dia berjanji kalau terlambat lagi apa konsekuensinya, baru ada hukuman. Jadi restitusi ini, insya Allah kalau anaknya sudah sadar dari dalam dirinya, tidak akan mungkin ada nggak sadar. Kalau kelas 6 yang terlambat saya tanya, katanya itu sudah siap, tapi bapaknya sakit perut terlambat, ibu kalian suami terlambat, langganan namanya Pania. Jadi wis mending belum pernah terlambat. Terakhir ditemu bapaknya tak suruh pulang. Mulai terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia mengakui kesalahannya, jujur, dari belajar jujur, dari konsekuensi, mari ngono punya solusi sendiri. Ini restitusi. Nah, saya rasa sudah cukup kegiatannya. Oh ini contohnya, videonya, karena nggak ada linknya, saya kirim WA mawon. Video contoh restitusi. Terus tak ada reply. Main bukti. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sanksi positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Bayern Koster berlandaskan pada teori Horkheimer Laser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri. Nah, tidak apa, ini nanti saya kirim, nanti saya potong saja. Ada sama? Jadi nanti di PNM ada budaya positif, bisa pakai slide ini, ditambahi foto ini kelas apa itu, keyakinan kelas sudah ada. Saya rasa cukup. Kalau ada pertanyaan monggo angkat tangan. Oh, tidak ada. Oh, ada monggo beda.
Terima kasih waktu yang telah diberikan. Saya akan bertanya tadi yang masalah restitusi ya Pak. Bagaimana kalau kita sebagai guru sudah melakukannya, berusaha untuk melakukannya, tapi misalnya kadang sadar ulangi lagi. Saya sudah sadar apa seperti itu. Sebenarnya pada salah gitu. Ya, tapi alhamdulillah sudah dari dokter. Mohon berkenan. Terima kasih. Oke, monggo. Dari Bu Enda, disadarno balik mana, disadarno balik mana. Kira-kira apa solusinya? Dibina. Mungkin monggo yang mau membantu ada usulan kira-kira setelah dilakukan apa itu kita disadarkan masih kembali lagi. Oke. Iya, terima kasih Beda. Mungkin dari saya, kalau memang semua itu perlu waktu dan kontinuitas. Jadi kontinuitas di berkelanjutan perlu waktu. Oke, nah ini guru kalian dengar ini. Akhirnya pegawai ini. Ya, terus jangan lupa ada kolaborasi dengan orang tua. Panggil dulu orang tua. Kalau anaknya sudah disadarkan, benar seminggu, balik seminggu. Benernya seminggu, balik lagi. Orang tuanya diajak bekerja sama, mencarikan solusi. Mungkin di sini wis benar, tapi di rumah jika lakui sama orang tua dibiarkan. Nah, kalau kita sama-sama sini bekerja, sana bekerja, insya Allah bisa. Kira-kira semua betul. Saya rasa kalau dipanggil juga datang. Oh sudah. 2-3 kali, insya Allah orang tua. Paling dia harus berisi akhirnya ya. Setelah konannya dibantu celah, ganti mau nguriti mangkapok saya ke bapak ini. Gitu, mungkin bisa diteruskan. Nggak bisa merubah sesuatu, karakter itu nggak bisa dirubah. Karakter itu pembawaan dari kebiasaan dari rumah atau sekolah yang sudah lama terbentuk, jadinya yaitu namanya karakter. Nah karakter kalau dirubah sulit. Bisa. Nah yang di umur ini kan mengaburkan yang jelek. Jadi cari baiknya. Baiknya yang mana? Yaitu yang ditonjolkan, dididik terus, akhirnya membaik. Yang baik sedikit mau jadi lebih baik, yang buruk terbelah. Itu karakter. Jadi kalau ada guru marah-marah ya sekarang kering. Cuma ada posisi positifnya, yaitu yang dikembangkan. Ini tuh beda. Terima kasih. Mungkin ada lagi. Nah, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi panjenengan, bisa dijalankan di sekolah dan anak-anak mempunyai karakter yang baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena terlambat datang ke sekolah. Kenapa kamu kok telat?
bangunnya siangan karena malamnya main HP. Main HP. Buat tamu ini baik apa enggak? Enggak. Karena terlambat. Kira-kira kalau terlambat itu manusia boleh bersalah, jadi kadang juga terlambat, wajar kalau mengalami kesalahan. Tapi caramu bagaimana agar tidak terlambat lagi? Langsung tidur dan nggak main HP. Malamnya langsung tidur nggak main HP. Kira-kira jam berapa? Sekitaran jam 8:30 kalau ketika ada PR banyak. Oh iya, berarti untuk berikutnya kamu nggak akan tidur malam-malam lagi. Jadi ini agak sorean sehingga biar nggak terlambat lagi. Terima kasih Alan. Semoga besok kamu bisa melaksanakan apa yang kamu ucapkan dan kamu bisa kembali sekarang. Ya, Pak, terima kasih. Saya merasa lega ternyata tidak dihukum karena terlambat. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Di kelas ini biasanya di satu kelas itu ada peraturan, ya. Peraturanmu biasanya apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Selalu jujur. Dilarang membuli teman, berkata jujur, mendengarkan guru, catatnya tidak boleh terlambat. Oke, sekarang ketua kelompoknya satu anak per kelompok ambil warna satu. Oke, silakan. Warna itu ya, kasih temannya satu persatu. Kasih temannya satu persatu, satu lembar ya. Warna hijau. Tempel di meja dulu. Jangan ditempel di batok, tempel batok nanti lainnya. Semuanya satu-satu. Oke, tempel di meja, biar nempel di mejanya masing-masing. Keluarkan pulpennya. Kita bikin kesepakatan. Silakan buatkan pulpennya. Kamu tulis peraturan-peraturan yang biasanya ada di kelas, karena dulu kelas 5 ilmu peraturan apa, atau mau usul peraturan di kelas biar kelasnya tertib. Silakan ditulis satu saja, satu anak. Lek podo bagaimana? Ya nggak apa-apa wong podo. Tapi jangan tanya jawabanmu apa. Nah itu berarti boleh coba. Pokoknya ditulis saja, nggak ada kata salah di sini. Dikasih nama Pak, nggak usah nama. Dia nggak tahu yang sombong. Kalau sudah silakan ditempel di papan belakang saya. Ya, tempel saja. Tempel. Oke. Dik, jangan lupa dipoto-foto nih. 2 kali. Itu sana masih luas. Oh, nggak usah. Nah, tempel aja. Oke, 2 kali. Itu. Oke.
Ini peraturan-peraturan yang kamu inginkan di kelas biar kelasnya tertib. Mana Pak? Stop Pak. Foto dulu. Oke. Berbicara sopan, tidak boleh berkata kasar. Ini cici ya. Tidak berkata kasar, berkata dan perilaku jujur. Selalu sopan, ada tema cici sing sopan santun. Melaksanakan piket begini sesuai jadwal, berarti terus tidak boleh makan, ini makan di kelas. Mendengarkan guru, berarti masuk sopan, menghormati. Dilarang mencontek, dilarang mengucapkan kata terlarang, berarti sopan bicara. Tidak boleh bicara saat guru mengajar, tidak boleh. Oh sopan ya. Menjaga kebersihan, ini kebersihan. Berarti piket ya. Mendengarkan guru berarti sopan. Mendengarkan guru juga berarti sopan. Dibantu ayo mana apa itu lah ya sini apa itu kebersihan. Nah ini nah berarti apa sopan. Tertib bisa dilihat dulu, tertib dulu, ketertiban, ya boh, kebersihan, ini, tiket bisa, biar cepat, ayo mampu membuli, berono, ini, bantuan lagi, dan Kalista. Ya, coba. Ya, ngomong. Ini dulu. Oh, coba. Tepat waktu, disiplin berarti. Sini. Ya. Mungkin tambah lagi, kita bantuan. Ayo. Nih. Ya, cepat. Kelompokkan. Nah. Yang itu sama Budi. Wes. Oke, terima kasih. Ini ternyata yang kamu tulis jika dikelompokkan ada berapa? 4 ya. Dilarang mencontek, dilarang membuli, iki mencontek, iki pas pelajaran, iki tentang kebersihan, ini tentang kesopanan. Sopan pakai. Ternyata kelas ini ada tidak sopan. Nah, ini berarti wakil nulis ini. Tidak berkata kasar, sopan kata biasa berkata kasar. Tidak berkata kasar,
berkata jujur, sopan, mendengarkan guru. Oke. Wes dari ini tidak boleh datang terlambat. Ini disiplin, disiplin. Ketik ini ya, ketertiban. Nah, ini masuk sini. Kita ada di sini ketertiban. Wes, kata-kata tidak ini di peraturan mulai diganti kesepakatan kelas itu tidaknya dihilangkan. Kira-kira kalimat apa yang cocok untuk sopan ini? Ya, berkata jujur. Selain berkata jujur apa? Iya, berkata yang sopan. Apalagi? Ya, saling menghargai. Berarti saling menghargai dan berkata sopan. Minta tolong satu anak menuliskan di sini. Siapa biasa ya? Tulisannya apa? Olia. Oke, Olia. Sini Olia. Tinggal nulis saja Olia di bawah Olia. Tuh, Kapolri. Kasih warna yang merah saja. Berarti disepakati bareng-bareng berkata jujur dan saling menghargai. Berkata jujur dan saling menghargai. Oke, terima kasih. Dulu, ini tentang kebersihan. Tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran. Dilarang membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, ini masih ada kata-kata tidak tentang kebersihan. Kira-kira kalau dihilangkan tidaknya menjadi kata positif. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Oke, Aulia minta tolong lagi warna biru. Menjaga menjaga kebersihan tidak ada maksudnya. Menjaga kebersihan. Oke, saya jadikan 3 saja biar menghafalnya apa. Terakhir, dilarang membuli teman. Dilarang membuli teman. Dilarang membuli, tidak boleh membuli. Tidak boleh. Tidak boleh mengejek nama orang tua, membuli juga namanya, menghina. Kira-kira menjadikan kalimat positif, kata tidak diganti apa? Apa Pak? Berteman dengan siapa saja? Ada lagi? Menghormati pendapat teman. Bermain dengan baik. Apa nih? Bermain dengan siapapun. Tidak milih-milih teman. Ada tidaknya. Tidak membeda-bedakan. Tidak ada orang tujuan.
Apa nama? Kalau api apa nama? Apa kan? Berteman dengan siapa saja. Dibully karena dia tidak mengenal teman. Berarti ini berteman dengan siapa saja. Oke. Aul lagi aul warna putih. Ini terakhir. Berteman dengan siapa saja. Wes, tinggal kesepakatan kelas berteman dengan siapa saja. Oke, saya minta satu anak membacakan yang keras. Cowok air, latihan. Klik. Sini. Ya, terima kasih. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Berkata jujur dan saling menghargai, menjaga kebersihan, berteman dengan siapa saja. Oke, terima kasih. Dari ketiga ini, apakah ada yang mau dirubah? Sudah tidak ada kata-kata tidak. Ini mungkin hari Rabu atau Kamis kalian membuat posternya menggunakan Canva seperti kemarin. Yang paling bagus saya cetak menggantikan ini, ya, tulisan ini. Nah, ngerti ya? Ini kan karyanya anak yang dulu. Sekarang karyamu. Silakan ditulis di buku tulis. Hari ini dan besok itu masih ada AEBK, komputernya nggak bisa dipakai. Sisanya hari Rabu, nggak bisa dipakai internet juga. Nanti hari Rabu kalian bikin posternya. Yang terbaik saya cetak. Baik, kesepakatan kelas sudah selesai. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil ke sini karena apa? Tidak. Kamu tadi ada temanmu yang nangis. Tahu nggak? Berarti kesalahanmu apa tadi? Ngejek teman. Ngejek teman. Perbuatanmu itu baik apa enggak? Tidak. Tidak ya. Jadi perbuatanmu itu menurutmu nggak baik, tapi nggak apa-apa karena semua orang nggak mungkin berbuat baik selamanya, pasti ada mengalami kesalahan. Apa kesalahanmu? Mengejek teman dan membulinya. Kalau di kesepakatan kelas, apakah ada tulisan tentang membuli? Tidak. Tidak. Apa yang ada di kesepakatan? Berteman dengan siapa saja. Ya. Bagaimana kamu memperbaikinya? Dengan memperbaiki sikap dan tidak membulinya lagi. Oh iya, teman dengan teman-teman lagi. Terima kasih ya, Dan.
Untuk selanjutnya saya harap kamu tidak mengulang lagi. Terima kasih. Sekarang kembali. Terima kasih Pak Andi telah menyadari saya bahwa perilaku tadi tidak baik. Dan terima kasih juga telah tidak menghukum saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya dan saya senang tidak dihukum.